Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati seluruh mahasiswa PPG dalam jabatan LPTKYN Kediri yang berbahagia. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat mensosialisasikan kegiatan. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terpancar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya via yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami sampaikan bahwa di PPG ini ada beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu ada yang 18 SKS atau 24 SKS yang berada di kampus yang terstruktur. Di selain itu ada pula kegiatan pembinaan. Nah, kegiatan pembinaan ini ada bermacam-macam, di antaranya adalah kegiatan kepramukaan, kegiatan kewirausahaan, kegiatan kesamaptaan, kemudian kesehatan dan juga pendidikan berasrama. Pada saat ini untuk kegiatan akan kami sampaikan tentang pembinaan kepramukaan. Nah, ini kenapa sih Bapak Ibu guru ini juga diberikan materi tentang pramuka? Ini karena penting sekali. Ini anak-anak di sekolah harus melakukan kegiatan kepramukaan, maka Bapak Ibu guru pun meskipun tidak langsung menjadi pembina pramuka juga harus mengetahui kegiatan kepramukaan. Karena di dalam pramuka itu banyak sekali hal yang bisa kita petik gitu ya. Di antaranya adalah metode kepramukaan. Metode pramuka itu tentang misalnya di alam terbuka, kemudian harus menarik, harus menantang, kemudian learning by doing, belajar sambil mempraktekkan, dan juga belajar berkelompok. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat bisa diambil untuk pembelajaran sehari-hari sebagai guru, meskipun bukan guru pramuka. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya seperti bagaimana pramuka itu membuat ice breaking, itu luar biasa. Itu juga bisa nanti dipakai untuk kegiatan pramuka. Dan yang paling penting adalah karakter. Pembinaan karakter sangat penting. Ini yang sangat ditanamkan oleh kegiatan kepramukaan. Nah, nanti sebagai Bapak Ibu guru juga perlu mengambil manfaat dari itu semua. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kepembinaan kepramukaan ini diwajibkan kepada seluruh mahasiswa PPG untuk mengikuti materi-materi kepramukaan yang nanti akan kami sampaikan pada video-video yang disiapkan. Jadi kami persilahkan setelah ini Bapak Ibu menyaksikan, semoga bisa mengambil manfaat dari ini semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang akan mengupas metode kepramukaan. Mengapa harus mengupas metode kepramukaan? Karena banyak pembina, banyak peserta didik, banyak orang tua, banyak orang-orang yang terlibat di kepramukaan tidak paham tentang metode kepramukaan secara lengkap. Metode kepramukaan itu ada 8. Dan itu tertera di Undang-Undang Gerakan Pramuka, tertera di ADART. Ada 8. Kalau diringkas, itu yang pertama metode alam terbuka. Nature, alam terbuka. Alam terbuka di sini adalah sebagai pilar yang terkait dengan lokus, dengan tempat, dengan situasi, dan dengan sumber belajar. Jadi sumber belajarnya seorang pramuka adalah alam terbuka. Tempat kegiatan seorang pramuka adalah alam terbuka. Strategi mengembangkan diri adalah alam terbuka. Medium gesek kemampuan diri, alam terbuka. Alam terbuka itu hutan, gunung, sungai, ladang, sawah, laut, halaman, lapangan, semuanya kategori alam terbuka. Di sana bisa sebagai tempat, sebagai sumber belajar, sebagai media untuk pengembangan diri. Jadi
alam terbuka menjadi salah satu metode kepramukaan, alam terbuka. Kalau di dalam kelas bagaimana, Kak Yatno? Di dalam kelas nggak disebut alam terbuka. Maka latihan kepramukaan harus tidak di dalam kelas. Hindari kelas. Karena apa? Gerakan pramuka itu di luar rumah dan di luar sekolah. Berarti ada di masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan alam terbuka sebagai tempat, sebagai sumber belajar, dan sebagai media untuk pengembangan diri anak pramuka. Yang kedua, itu adalah learning by doing, belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan itu bermakna pada proses. Jadi seorang anak pramuka belajarnya itu langsung melakukan. Ketika nali, dia tidak belajar tali adalah duduk diam mendengarkan, enggak, tapi langsung praktek. Praktek tali temali. Nah, dari praktek itulah terbetik, tersimpan belajar yang luar biasa. Di situ ada ketekunan, ada ketelitian, dan seterusnya. Jadi, learning by doing atau belajar sambil melakukan itu metode yang harus dilakukan pramuka. Pramuka pandai karena dia melakukan. Pramuka pandai karena dia mempraktekkan. Pramuka pandai karena dia betul-betul menjalani. Apa learning by doing itu? Banyak penjelajahan, berkemah, baris-baris, pentas, baca puisi, kemudian bercerita, mengangkat barang, dan seterusnya. Intinya dia harus melakukan, menerapkan. Dan disitulah letak belajarnya seorang pramuka. Nah, yang ketiga metodenya adalah progresif. Progresif itu diartikan dengan menarik dan menantang. Metode kepramukaan yang ketiga, dia harus metodenya progresif. Progresif itu metodenya selalu berubah-ubah, selalu berbeda-beda supaya mendatangkan daya tarik dan daya tantang. Pramuka akan jenuh jika tidak ada kegiatan yang menarik dan menantang. Mengapa? Karena dia di lapangan, karena dia learning by doing. Kalau kegiatannya itu saja, pasti tidak menarik dan menantang. Nah, menarik dan menantang atau progresif ini lebih diartikan adalah kemasan. Kemasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pramuka. Nah, kemasan-kemasan ini yang harus terus diperbarui supaya menarik dan menantang. Progresif. Nah, seorang pembina yang hebat, dia selalu punya inovasi kegiatan yang terukur sesuai dengan usia anak, yang terukur sesuai dengan pengalaman anak, yang terukur sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi menarik dan menantang atau progresif itu indikatornya adalah anak tertarik dan senang dan terukur bagi anak, terus terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, berkelompok. Pendidikan kepramukaan sudah menjadi gayanya, sudah menjadi cirinya, yaitu berkelompok. Di sana ada patrol system. Berkelompok ini untuk memudahkan pengelolaan latihan. Yang kedua, untuk sarana menggembleng diri, belajar kepemimpinan, untuk menguatkan komunikasi, dan betul-betul yang terakhir untuk membangun toleransi, membangun rasa bersaudara. Persaudaraan di gerakan pramuka dibentuk dengan metode berkelompok. Jadi di alam terbuka harus ada learning by doing, kemasannya menarik dan menantang, dan pengelolaannya dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, anak akan terbiasa berhadapan dengan orang lain, berkomunikasi, menghargai, toleransi, dan seterusnya. Ingat, berkelompok. Apakah berkelompok itu bisa tetap dan berubah-ubah? Bergantung tujuannya. Kelompok itu boleh tetap, boleh berubah-ubah. Intinya adalah untuk dinamika anak. Itu yang keempat. Yang kelima, itu tanda penghargaan. Jadi di dalam pendidikan kepramukaan, pembina tidak boleh pelit. Berilah penghargaan pada anak, apakah itu tanda kecakapan umum, apakah itu tanda kecakapan khusus, atau penghargaan-penghargaan yang lain.
Mengapa harus penghargaan? Penghargaan ini diberikan untuk mengangkat harga diri anak, keyakinan anak, dan anak merasa bangga dengan apa yang dia lakukan dari alam terbuka tadi, dari learning by doing, dari berkelompok tadi, dia mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu bisa lewat ucapan. Ya, bagus, hebat, hari ini luar biasa. Bagus, bisa lewat tanda ditulis di situ, yang latihan hari ini yang berhasil adalah ini. Bisa lewat TKU, TKK setelah memenuhi syarat, atau tanda-tanda yang lain. Yang penting beri penghargaan. Itu yang kelima. Yang keenam, itu satuan terpisah. Latihannya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pembina laki-laki harus membina laki-laki, pembina perempuan membina perempuan. Tidak boleh laki-laki membina perempuan, perempuan membina laki-laki, kecuali di siaga, karena memang masih dalam bentuk pengasuhan. Satuan terpisah ini akan membentuk jati diri sendiri, dan di situ akan membentuk konsep feminim dan maskulin. Dan disitulah ada rahasia-rahasia perempuan yang tidak boleh diketahui oleh laki-laki, dan ada rahasia laki-laki yang tidak boleh diketahui oleh perempuan. Disitulah mereka akan mengembangkan pendewasaan diri. Satuan terpisah menjadi metode yang ke-6. Nah, yang ke-7 adalah kemitraan. Kemitraan artinya kehadiran pembina. Jadi ketika anak-anak pramuka latihan, tidak boleh pembina tidak ada. Pembina harus ada di situ karena dialah yang akan manajerialnya, yang akan mengarahkan, dialah sebagai orang tua di situ, dan dialah yang bisa menguji petik, mengkalkulasi apakah kegiatan itu sudah berhasil atau belum. Maka pembina yang hebat, dia selalu berada di tengah adik-adik untuk memotivasi, untuk mendorong, untuk menguatkan, dan untuk menjamin keberhasilan anak-anak. Maka pembina harus berada di lokasi. Yang ke-7 itu adalah kemitraan. Kemitraan adalah keterlibatan orang dewasa dalam latihan pramuka. Tentu orang dewasa yang punya sertifikat, lisensi, yaitu KMD atau KML. Yang paling bagus harus sempurna, yaitu KML. Dia punya ijazah kursus mahir lanjutan. Nah, yang terakhir, semua metode itu harus di bawah bingkai, di dalam bingkai kode kehormatan. Yang ke-8, kode kehormatan. Jadi ketika di alam terbuka, ketika learning by doing, ketika dikemas, semuanya mengacu pada Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Dari takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, sampai pada yang ke-8, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu yang membingkai menjadi fungsi norma, fungsi ikatan, fungsi yang harus dilakukan dalam latihan kepramukaan. Nah, 8 ini yang harus wajib ada, tidak boleh muncul salah satunya, tetapi 8-8-nya harus muncul. 8-8-nya harus muncul dalam latihan kepramukaan. Ya, yang pertama alam terbuka, yang kedua belajar sambil melakukan, yang ketiga progresif atau menarik dan menantang, yang keempat berkelompok, yang kelima tanda penghargaan, yang keenam keterlibatan orang dewasa atau kemitraan, yang ketujuh itu adalah satuan terpisah. Nah, yang ke-8 tentu kode kehormatan. Di balik-balik menghafalkannya tidak apa-apa. Di balik-balik mana yang lebih dulu untuk menyampaikan tidak apa-apa. Tapi yang penting ke-8 itu hadir secara simultan, secara sinergis, saling mendukung, saling membantu. Demikian metode kepramukaan, Anda pasti bisa. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.